Jadi, masih ada yang bertanya, apa itu Jarik dan siapa itu Jarik? Apakah itu toko kain atau komunitas pecinta kain? No, lebih dari itu, Jarik is all about creativity. Jadi Jarik sendiri tuh sebenarnya dia tuh berawal dari ada nama komunitas yang bernama Craftlofa, di mana komunitas backmaker gitu yang ada di Indonesia. Nah, di tengah tersebut ada nih founder Jarik namanya yang berasal dari Yogyakarta itu Mbak Mei. Nah, dia berbincang-bincang gitu. Nah, akhirnya dia juga pingin buat kayak komunitas yang backmaker gitu kan. Nah, akhirnya dibuatlah Jarik ini sendiri, di mana Jarik ini berdiri pada tahun 2015 di tanggal yang sangat romantis, 11 Januari. Dimana Jarik ini sudah 7 tahun ya berdiri ya. Nah, pertama-tama sekarang itu Jarik sudah ada sekitar 180 orang, dan juga di Facebook itu sudah ada followernya kayak 180 orang yang ada di dalam komunitasnya itu. Nah, tapi tujuan dia tuh sebenarnya kayak ingin berpikir, berkumpul, dan juga bertukar pendapat perihal utama yaitu pembuatan tas di dalam menjahit-jahit gitu. Pasti dari kalian semua penasaran ya kan, tentang apa tuh sih Jarik? Komunitas apa sih Jarik itu? Nah, jadi kami juga telah mewawancarai nih salah satu admin dari Jarik itu. Mungkin kalian pasti penasaran ya kan, apa sih Jarik itu sebenarnya lebih dalamnya apa, seperti apa. Nah, jadi seperti ini nih. Mbaknya ini boleh perkenalkan diri, Mbak. Oke. Ya, nama saya Riaya. Saya dari Jarik, Jogja Ya. Fabric Club, komunitas menjahit di Jogja. Oke, bisa dimulai ya, Mbak ya. Ya. Nah, jadi di sini di lokasi ini nama lokasinya apa sih, Mbak? Ini kebetulan sementara jadi base campnya Jarik ya. Basecamp Di- Jarik. Oke. Di Sorosutan, Umulerjo. Sorosutan, Unggularjo. Jadi di daerah sini nih kebanyakan mata pencahariannya nih apa ya, Mbak? Itu dari Jariknya. Dari membernya Ya. Jarik ya. Iya, Membernya Jarik itu kebanyakan ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Oke. Kebetulan kan kita satu hobi. Hobi. Terus tapi banyak yang ibu rumah tangga, mungkin ada yang profesinya juga menjahit pakaian. Cuman kan kalau di Jarik lebih ke pembuatan tas kayak gitu. Usianya sekitar berapa ibu rumah tangga? seperti itu? Usianya ada yang kayaknya dia masih mahasiswa itu ada beberapa sih. Oh, oke. Ya ibu rumah tangga sampai yang 50 tahun ke atas juga ada. Oh, ada. Oh iya. Mungkin kita tanya yang tadi admin itu apa, dari strukturnya itu gimana Mbak? Kalau struktur dari Strukturnya ada ketua, ada sekretaris. Sekretarisnya itu Mbak Dia dari Sleman. Kalau bendaharanya itu Mbak Erma di Gembira Loka dia. Aku di ini pendataan anggota. Terus Mbak Novi sama Mbak Desti, Mbak Sri itu rata-rata ini sih kebanyakan yang bikin materi, nanti gantian. Tapi apa pemateri itu juga masuk struktur juga Mbak? Kalau itu. Enggak harus. Sebenarnya Jadi enggak juga ya? misalnya ada materi tas, ini nanti siapa yang bisa? Kan nggak harus dari pengurus, misalnya dari anggota dia punya potensi bikin ini Oh, gitu. iya. Ya nanti kita hubungi terus dijadwalkan buat belajar bareng. Tapi kalau apa kayak struktur intinya di komunitas ini siapa aja gitu Mbak? Struktur 11. inti. Mbak Mei, saya, Mbak Erma, Mbak Mimi, Mbak Desti, Mbak Sri, Mbak Dia, Mbak Novi, Mbak Retno, Mbak Meta, sama Mbak Ari 11. 11. Nah, Tugasnya juga sama sebenarnya. Kalau itu. tugasnya cuman sebenarnya dikerjakan bareng sih. Dikerjainnya bareng ya. Cuman Cuman ininya yang aja. ketua sekretaris bendahara aja. Kalau yang buat materi, misalnya ada ide ini nanti siapa yang bisa. Terus nanti kalau misalnya dari admin nggak bisa, dari membernya siapa yang bisa gitu. Kan kalau misalnya kayak sulam atau nanti rajut itu kan yang punya potensi-potensi sendiri kan. Nggak harus adminnya semua bisa. Kalau misalnya perubahan struktur gitu, ada misalnya setiap tahun ganti struktur regenerasi gitu atau enggak? Enggak. Tergantung situasi. Tergantung situasi. Siapa yang bisa. Kalau ngomongin
kalaupun kan pasti ada kayak masalah-masalah sendiri kan Mbak, masalah-masalah sendiri kan. Nah kalau sebenarnya kalau di Jarik ini sebenarnya ada nggak sih kayak masalah yang benar-benar kayak apa ya, masih ada gitu di Jarik ini sebenarnya, kayak misalnya entah ketemunya secara apa, susah ketemunya atau gimana gitu. Iya itu sih sekarang. Sama ini kan kalau jahit kan lebih seneng kita datang terus belajar bareng ya. Kalau iya. misalnya kita bikin video tutorial kayak gitu, dari yang pematerinya mungkin agak kurang gaptek atau gimana, terus penyampaian ke membernya kan agak susah. Jadi lebih enaknya kalau belajar jahit kan lebih langsung belajar kayak gitu bareng-bareng. Praktek langsung. Iya, praktek ya. langsung. Kalau ngomongin resiko sendiri Mbak, kan kebanyakan tadi mayoritas penjahit juga ya. Nah itu persaingannya Persaingan di, harga. di Jogja sama teman sendiri gitu kan? Biasanya sih banyak yang tanya sih, Mbak ini tempatmu berapa, bikin kayak gini berapa, nanti kan ada rank harga sendiri gitu lah. Kecuali kalau yang di Malioboro itu kan kebanyakan kan dari luar ya, mereka bisa dapat harga segitu, itu caranya gimana kayak gitu. Nah yang jatuhnya malah dari itu online shop, terus harga pasar kayak gitu. Berarti emang udah ada kesepakatan harga ya sama? Sebenarnya nggak sepakat banget sih, nggak saklek banget, mungkin cuman tanya ini berapa, jadi kan kita bisa naik turunnya kan segitu kayak gitu. Tapi kalau masalah apa kayak tadi ketersediaan bahan bakunya itu sebenarnya aman-aman aja Mbak kalau di Jogja sementara aman sih. Ya juga banyak tuh. Iya. Mungkin yang kayak di luar-luar kayak Mbak Mei itu malah agak susah Mbak Mei kalau di Gunung Kidul kan jarang toko ya. Jadi dia kalau belanja ke Jogja, ke Liman atau ke sini Jalan Paras ini kan ada beberapa toko. Oh, jadi tetap aja apa kayak nggak Tetap ngaruh kesini, aja, iya. tetap nggak ngaruh dari bahan bakunya itu dari kalau dari Jarik atau Jogja Fabric Club merupakan komunitas yang menjadi wadah bagi mereka para penjahit atau mereka yang hobi untuk menjahit untuk mengaplikasikan kepada benda yang lebih kreatif seperti tas, masker, wadah tisu, dan dompet. Jadi begitulah gambaran singkat mengenai profil komunitas Jarik, dan terima kasih atas perhatiannya karena sudah menonton. Thank you.